Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang struktur top-level computer function. Yang pertama adalah CPU atau Central Processor Unit, prosesor, main memory, dan input-output. CPU atau Central Processing Unit atau prosesor adalah otak dari komputer yang mengatur memproses seluruh kerja komputer. CPU ini berbentuk IC yang diberi nama sesuai tipenya. Misalnya 8088 untuk PC XT. Fungsi utama CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan di memori utama. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil instruksi dari memori utama dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Dilakukan dengan dua tahapan, yaitu membaca instruksi atau fetch dan melaksanakan tersebut atau execute. CPU ini memiliki dua bagian, yaitu arithmetic and logic unit atau ALU dan control unit atau CPU. Bisa lihat di gambar ini. Top level view. Pada awal instruksi, prosesor mengambil instruksi dari memori utama. Selanjutnya pada prosesor biasa sebuah register uang yang bernama program center atau PC akan menahan atau memegang alamat instruksi yang akan diambil berikutnya. Prosesor selalu menambah PC setelah setiap instruksi diambil sehingga akan mengambil instruksi berikutnya secara berurutan. Instruksi yang diambil dan dimasukkan ke register dalam prosesor dikenal sebagai instruksi register atau IER. Instruksi tersebut berisi bit yang menentukan tindakan yang akan dilakukan prosesor. Instruksi fetch dan execute ada 4 hal, yaitu prosesor memori, prosesor I/O, data processing, dan kontrol. Sebuah komputer terdiri dari satu set komputer yang saling berkomunikasi seperti di gambar ini. Selanjutnya bus yaitu jalur komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Ciri utama adalah kebersamaan. Bus menghubungkan komponen utama program komputer yaitu prosesor, memori, dan I/O. Yang disebut sistem bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, memori prosesor VGA dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan FSB, frontside bus. Di sini adalah arsitektur tradisional bus, dan ini adalah yang memiliki kinerja lebih tinggi. Jenis dan contoh bus adalah bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya pakai data saja atau alamat saja, yang disebut dengan dedicated bus. Namun apabila bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplexed bus. Contoh bus adalah bus PCI, USB, SCSI, dan P1394 atau Firewire. Kesimpulannya adalah komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya. Komputer memiliki 4 generasi, yaitu pertama, kedua, ketiga, yang keempat, mulai dari vacuum tube untuk menyimpan baris perintah, kedua yang menggantikan vacuum tube yaitu transistor, ketiga yang menggunakan era mikroelektronik sebagai pengganti transistor, dan yang keempat yaitu memanfaatkan mikroprosesor. Top level komputer terdiri dari 3, yaitu CPU, memori, dan I/O. CPU adalah otak dari komputer yang mengatur memproses seluruh kerja komputer, dan komputer memiliki sistem kerja di antaranya bagaimana CPU bekerja, fetch and execute, sistem interupsi, dan sistem bus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.